Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini, pada hari Jumat yang penuh berkah, semoga kita berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya di sini akan mempresentasikan pembahasan tentang matkul pengantar ekonomi dan bisnis yang diampu oleh Ibu Nadia Rista SPD MPD. Sebelum kita masuk ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gentarudin dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 1 kelas C dari Universitas Pancasakti Bekasi atau yang biasa dikenal UPS University Bekasi Pancasakti. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan. Pembahasan ini mengenai tentang berita yang sedang beredar bahwa akan terancamnya perekonomian dunia, khususnya di Indonesia pada tahun 2023 mendatang. Kalau dipikir-pikir ngeri juga ya. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan atau memberi informasi tentang apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dan apa sikap kita sebagai rakyat biasa untuk menghadapi kritisnya perekonomian pada tahun 2023 mendatang. Menurut saya, sikap atau strategi yang harus dihadapi oleh pemerintah yaitu yang pertama, strateginya adalah memperdayakan ekonomi domestik yang sangat besar. Nah, strategi ini yang berfokus ekonomi domestik untuk memanfaatkan potensi penduduk Indonesia yang berjumlah 275 juta, kurang lebihnya 275 juta jiwa. Sehingga program penguatan produk lokal atau program Bangga Buatan Indonesia yang dikenal dengan singkatan BBI, Bangga Buatan Indonesia, terus didorong supaya pembuatan kita tuh terus diproduksi daripada harus mengimpor, harus beli barang dari luar. Di sisi lain, pemerintah juga terus melanjutkan hilirisasi industri berbasis SDA, sumber daya alam, untuk memenuhi kebutuhan domestik dan eksplorasi. Nah, yang kedua menurut saya adalah strategi yang berkaitan dengan pengendalian inflasi, khususnya inflasi pangan ya. Karena inflasi pangan di Indonesia sumber inflasi utama di Indonesia. Inflasi pangan itu menjadi sumber utama. Pemerintah harus terus menggalakkan gerakan tanam, pekarangan, food estate, serta peningkatan produktivitas dan percepatan musim tanam, ditambah upaya untuk memperlancar distribusi barang dengan bekerja sama antar daerah dan subsidi angkutan umum. Nah, menurut saya yang ada 3 strategi atau sikap yang harus dihadapi pemerintah untuk menghadapi resesi 2023 atau
ancaman perekonomian. Nah, ya. Mungkin selebihnya masih banyak lagi yang saya kurang tahu. Cukup 3 aja. Yang terakhir, pemerintah harus mempersiapkan APBN pada tahun 2023 untuk membangkitkan optimisme sekaligus menjaga kewaspadaan, dan di mana pemerintah telah dimulai dengan reformasi subsidi BBM. Jadi pemerintah itu harus mempersiapkan APBN untuk meningkatkan atau membangkitkan optimisme sekaligus menjaga kewaspadaan di tahun 2023. Nah, itu yang terakhir. Dengan pemerintah juga harus sudah memulai dengan reformasi subsidi BBM, harus menurunkan, karena itu menjadi sumber antar jemput barang gitu. Antar itulah bahan. Nah, terus dan harus meningkatkan kualitas SDM, sumber daya manusia, infrastruktur kesehatan dan digital, dan ekonomi hijau dengan meningkatkan pendapatan negara dan juga spending better. Nah, menurut saya sikap yang harus pemerintah ada 3 seperti itu. Selebihnya masih banyak, cuma yang saya tahu ada cukup 3 aja. Nah, yang kedua, kita sebagai masyarakat, sebagai rakyat biasa, cara menghadapinya nggak jauh beda sih dari yang harus pemerintah hadapi. Yang pertama yang harus kita hadapi, yang harus kita sikapi untuk resesi 2023 adalah mempersiapkan diri jika suatu waktu terkena PHK. Nah, jadi kita harus mempersiapkan diri jika suatu nanti kita kena PHK, karena si perusahaan juga akan mengalami terancamnya ekonomi juga. Jadi kita harus mempersiapkan jika suatu waktu kita terkena PHK. Terus yang kedua, minimalisir pengeluaran yang tidak penting. Jadi kita sudah pentingin biaya hidup daripada gaya hidup. Nah, gitulah intinya. Terus mulai mempelajari keahlian baru. Kita harus mempelajari keahlian baru. Terus mencari gaji tambahan atau kerja sampingan di luar gaji pokok kita. Terus harus meminimalisir hutang, segera bayar hutang untuk nanti 2023. Terus yang terakhir, harus mempersiapkan dana darurat, karena kita belum tahu di tahun 2023 yang akan datang itu kita bakal punya dana atau enggak. Jadi harus mempersiapkan. Nah, lanjut pembahasan kedua, yaitu tentang di Indonesia kan banyak perusahaan swasta dalam negeri, perusahaan swasta yang negeri maupun yang swasta. Pembahasan ini akan menjelaskan tentang kekurangan atau kelebihannya perusahaan outsourcing bekerja sama dengan perusahaan swasta
yang ada di dalam negeri. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu perusahaan outsourcing. Outsourcing merupakan penggunaan jasa tenaga kerja yang direkrut dari pihak ketiga, itu yang dinamakan perusahaan outsourcing. Perusahaan pengguna outsourcing tidak perlu menyediakan fasilitas, jadi perusahaan outsourcing tidak perlu menyediakan fasilitas atau hak-hak lain sebagaimana keuntungan yang didapatkan karyawan. Dengan kata lain, outsourcing hanya digunakan untuk keperluan memenuhi tenaga kerja berbasis penunjang. Contoh, tenaga penunjang itu kayak gimana sih? Tenaga kerja penunjang adalah petugas keamanan, petugas kebersihan, call center, pekerjaan borongan, bagian transportasi, kurir, manajemen fasilitas, dan masih banyak lagi. Nah, itu yang termasuk contoh tenaga kerja penunjangan. Nah, pada kelebihan perusahaan outsourcing ini dinilai memberi keuntungan tersendiri bagi perusahaan, diantaranya menghemat biaya operasional. Tenaga ahli daya biasanya digunakan pihak perusahaan untuk memangkas budget operasional, khususnya biaya rekrutmen, gaji, fasilitas penunjang, sampai pelatihan karyawan. Nah, tanggung jawab tersebut dialihkan sepenuhnya ke vendor sehingga perusahaan hanya tinggal mempekerjakan. Jadi itu kelebihannya outsourcing, itu menghemat biaya operasional. Yang kedua, mendukung fokus perusahaan. Jadi perusahaan outsourcing itu mendukung fokus pada usaha, berbeda dengan perusahaan swasta yang ada di dalam negeri. Yang kedua tadi, dengan memakai jasa outsourcing, perusahaan dapat meningkatkan hal-hal lain yang dinilai lebih penting sebagai fokus profit, khususnya tugas-tugas mendukung yang tidak terlalu signifikan terhadap pendapatan perusahaan. Para karyawan ahli daya ini dinilai cukup efektif jadi itu kelebihannya. Nah, sekarang kita akan mengetahui kekurangan perusahaan outsourcing. Kekurangan perusahaan outsourcing yang pertama adalah perbedaan standar kualitas. Nah, dengan memilih jasa ahli daya, maka perusahaan mempercayai sepenuhnya kualitas tenaga kerja dari pihak vendor. Meski Anda sudah meminta kualifikasi tertentu, hal ini bisa saja tidak sesuai standar kualitas yang diinginkan perusahaan. Nah, kekurangan yang kedua, mengancam rahasia perusahaan. Jadi semakin banyak orang yang bekerja di perusahaan, maka peluang kebocoran informasinya juga lebih besar. Itu kekurangan perusahaan outsourcing. Yang ketiga, tidak ada jenjang karir. Menjadi pekerja ahli daya atau pekerja outsourcing ini tidak memiliki jenjang karir, bahkan masa kerjanya juga tidak pasti. Mereka mengikuti alur kontrak yang kurang bisa diprediksi. Nah, untuk urusan kesejahteraan, konsep outsourcing dinilai kurang menjamin, sebab pekerja tidak mendapat tunjangan dari perusahaan yang mempekerjakan. Nah, itu kelebihan atau kekurangannya perusahaan outsourcing. Nah, sekian presentasi dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya, kalau ada tutur kata atau pengertian yang kurang efektif, yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Kita sama-sama belajar. Sekian dari presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.